Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang yang mereka itu ya'maluna sayyi'at, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya'maluna sayyi'at. Apa sayyi'at yang paling buruk? Keburukan yang paling buruk itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Itu keburukan yang paling buruk. Kenapa? Kalau kita berdosa tidak sholat, itu masih pribadi kita. Kalau kita tidak zakat, pribadi kita. Kalau kita tidak puasa, pribadi kita. Kalau kita tidak berhaji, dosa pribadi kita. Tapi kalau kita syirik, berarti itu mencampuri urusan Allah. Berarti syirik itu berarti menjadikan Allah itu dua. Itu syirik. Itu dosa yang paling besar. Maka dalam penafsiran as-sayyi'at dalam ayatnya yakni asyirik. Dan Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan memaafkan kalau disekutukan, kalau disyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain itu. Tapi kalau urusan ini tidak akan diampuni oleh Allah. Urusan syirik ini ini baru lewat. Ini sekarang besok tahun baru ya. Sebelum tahun baru kalau orang-orang Kristen tuh apa namanya? Natalan ya. Ada yang tahu artinya Natal itu apa? Natal itu artinya Maulid ya. Natal itu artinya Maulid. Maulid itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? Kelahiran. Ya. Jadi Natal itu artinya Maulid. Maulid itu artinya kelahiran. Nah, menurut orang Kristen itu kelahiran siapa itu? Yesus ya, bukan Nabi Isa. Beda. Mereka itu tidak menganggap Nabi Isa itu nabi. Mereka menganggap Yesus itu ya adalah titisan atau firman dari Tuhan. Firman yang berwujud manusia begitu ya. Kan begitu. Nah, itu dia lahir. Nah, kelahiran itu disebut Natal. Maka dia peringati itu. Sehingga kalau ada orang Islam mengucapkan selamat Natal, berarti dia mengatakan selamat atas lahirnya anaknya Tuhan. Itu artinya. Artinya begitu ya. Kalau ada orang Islam menyatakan selamat hari Natal, berarti dia menyatakan selamat akan lahirnya anaknya Tuhan. Karena versinya mereka begitu. Versinya mereka begitu. Kira-kira boleh enggak ngomong gitu? Enggak boleh. Enggak boleh itu ya. Itu contoh perbuatan menyekutukan Allah. Kenapa? Karena kita dikasih batasan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kita ke orang satu sisi kita baca ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Itu kan cuma bacaan saja. Apakah dengan bacaan itu kita dapat pahala? Dapat. Nah, sekarang sebaliknya, kita baca itu ayat tapi habis itu kita katakan selamat Natal. Itu bertentangan apa enggak itu? Bertentangan. Satu sisi kita katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi sisi lain kita katakan selamat Natal. Berarti satu sisi kita esakan Allah tidak beranak, tidak peranakkan. Habis itu kita katakan selamat Allah itu punya anak. Kira-kira murtad apa enggak begitu? Itu murtad itu. Kalau orang ucapkan begitu dengan kesadaran dia murtad. Itu bahaya itu ya. Ucapan itu bahaya itu. Cuman kan kadang kita alasannya toleransi. Toleransi itu boleh kalau dalam urusan muamalah. Boleh ya. Kita tinggal di tempat yang minoritas atau satu orang kufar tinggal di tempat mayoritas kita. Kita toleransi, biari dia buka toko ya enggak apa-apa. Biari dia kerja sama kita ya enggak apa-apa. Dia misalnya susah kita bantu, enggak apa-apa. Itu toleransi namanya. Kalau begitu boleh ya. Dia datang ke tempat kita minta makan, enggak apa-apa, boleh. Kasih, kan begitu. Itu toleransi namanya. Rumahnya dia kebakaran, kita datang siram itu supaya mati airnya, apinya. Nah, itu toleransi. Kalau dia minta tolong, kita datang nolong, nah itu toleransi. Itu boleh ya. Tapi kalau dia bilang, kamu datang ke sini ke tempat ibadah saya, kamu bilang selamat Natal. Berarti kita diperintahkan seakan-akan ingkarilah. Itu firman Allah, lam yalid walam yulad. Begitu sebenarnya maksudnya.
Maksudnya begitu ya. Cuman kan karena kita tidak paham. Makanya saya tanya, Natal itu artinya apa? Maulid. Maulid itu artinya apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran menurut mereka adalah Yesus anak Tuhan. Kan begitu. Kan itu maksudnya mereka. Kalau ditanya orang Kristen yang ngerti, dia tidak akan bilang bahwa itu Nabi Isa. Karena dia bilang Yesus itu dengan Isa itu beda. Beda orang. Beda orang ya. Tidak sama itu. Coba cari orang yang mengerti betul, kita tanya dia. Apakah sama itu Nabi Isa atau Yesus? Tidak sama. Beda. Nah makanya kenapa Islam itu sangat berhati-hati untuk urusan mengucapkan saja harus berhati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan ya. Nah, maka di sini ayat menjelaskan am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang yang dia berbuat keburukan seperti syirik tadi? An yasbikuna ay yu'jizuna wa yafutuna fala naqdiru 'alal intiqam minhum. Apakah mereka menganggap kita itu lemah? Kita itu kalah dengan mereka yang berbuat seperti itu seakan-akan oh saya ini kan yang toleransi, saya ini yang hebat, saya ini yang paling menjaga kerukunan. Apakah mereka itu lebih utama, lebih unggul? Sa'ama yahkumun. Betapa jelek apa yang dia hakimi terhadap perilaku yang buruk itu. Sa'ama yahkumun. Betapa jelek apa yang dia hukumi daripada perbuatannya itu. Allah tegaskan demikian ya. Allah tegaskan seperti itu. Maka ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk berhati-hati. Jadi jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Kenapa? Karena memang sudah ada batas-batasnya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Sudah ada batas ya. Itu tidak boleh dicampur aduk. Kalau sudah masuk ke ranah ini tidak boleh campur aduk.